Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria pertemuan ke-16, yaitu membahas mengenai penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sedangkan perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Adapun penyebab terjadinya sengketa pertanahan, misalnya karena kesalahpahaman, adanya perbedaan penafsiran, adanya ketidakjelasan pengaturan, adanya ketidakpuasan, adanya ketersinggungan dan kecurigaan, serta tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, dan adanya kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, serta adanya terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga. Penyelesaian sengketa pertanahan yang diambil atau ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah salah satunya dengan cara penyelesaian di luar pengadilan. Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa, yaitu dengan jalan musyawarah atau mediasi. Tindakan ini tidak jarang menempatkan pihak instansi pemerintah, BPN, untuk menempatkan dirinya sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara bisa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi ataupun penilaian ahli. Penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan. Apabila usaha-usaha musyawarah atau mediasi tersebut mengalami jalan buntu atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Karakteristik litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Prosesnya sangat formal, terikat pada hukum acara. Para pihak berhadapan-hadapan, adu argumentasi, mengajukan alat bukti. Yang ketiga yaitu pihak ketiga netralnya atau hakim tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum. Yang keempat, prosesnya bersifat terbuka atau transparan dan hasil akhir berupa putusan
yang didukung pertimbangan atau pandangan hakim. Dampak negatif dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan adalah secara ekonomi pengeluaran biaya yang sangat besar, kehilangan masa produktif, kehilangan tenaga dan pikiran untuk kerja produktif. Secara sosial politik, hilangnya hubungan sosial sama masyarakat, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, ancaman terhadap keutuhan bangsa. Dampak secara ekologi, tanah berada dalam status quo dengan konsekuensi terjadi penelantaran tanah, penurunan kualitas lingkungan hidup. Adapun pencegahan sengketa atau konflik pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN adalah sebagai berikut. 1. Mengusulkan rancangan undang-undang tentang pertanahan. Dalam prioritas program legislasi nasional prioritas di DPR RI, melaksanakan reforma agraria, melaksanakan pengendalian pemberian hak atas tanah skala besar, yaitu hak guna usaha dan hak guna bangunan serta lain-lainnya. Demikianlah uraian secara singkat materi mata kuliah pertemuan ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.